Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim irzuquna mahabbatahum wa idawafana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bilafiyatin salamatin lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman 82. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa seluruh akidah yang sudah kita pelajari masuk ke dalam maknanya dua kalimat syahadat. Maka ini adalah hal yang istimewa karena dalam kalimat yang sedikit, huruf yang sedikit bisa memuat seluruh akidah yang wajib kita ketahui. Artinya alatnya untuk kita mengingat itu gampang gitu loh. Hanya dengan 7 kata, hanya dengan 24 huruf. Ketika kita sebutkan
seluruh akidah yang kita pelajari harus muncul di dalam hati kita sebagai pengetahuan. Itu berarti kamu telah mengetahui isinya 2 kalimat syahadat. Adapun hukumnya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada 2. Kamu musannif, hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat ada 2. Yang pertama, apabila yang mengucapkannya orang kafir yang mau masuk Islam, maka mengucapkannya hukumnya wajib usul. Wajib usul itu termasuk wajib pokok. Kalau nggak dilaksanakan nggak sah, artinya nggak diterima Islamnya dan imannya seseorang yang mau masuk agama Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak diterima. Maka hukum wajib mengucapkannya wajib usul atau wajib pokok. Dan juga mengucapkannya itu menjadi syarat sah iman dan Islamnya seseorang. Maka apabila tidak mau mengucapkan, maka tidak sah Islamnya dan tidak sah imannya seseorang. Jadi siapapun yang mau masuk Islam, mau anaknya siapa saja, mau orang mana saja, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan apa? Dengan bahasa Arab dan dengan bahasa yang dia ketahui. Dia taunya bahasa apa nih? Bahasa Jepang, ya pakai Jepang. Oh, dia taunya Jawa, ya pakai Jawa, agar hatinya tahu apa yang diucapkan, gitu loh. Kalau hanya pakai bahasa Arabnya doang, asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak ngerti artinya, ya nggak sah. Nanti sama aja dia ngomong tapi nggak ngerti isinya, nggak disebut sebagai sebuah kesaksian, gitu loh. Tapi kalau dia ngerti maknanya, ngerti isinya, maka ucapannya disebut sebagai ikrar atau sebuah kesaksian. Ya, jadi siapa aja yang mau masuk Islam harus dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau tiba-tiba dia langsung wudhu, dia sholat, langsung gaul sama orang Islam, ikut ke masjid, pakai baju koko, pakai sarung, gimana? Nggak sah semuanya. Walaupun dia sudah terbiasa kumpul dengan orang Islam, tahu apa bacaan sholat, tahu apa bacaannya niat, tahu bagaimana cara wudhu, tiap hari kumpul sama orang Islam, tapi tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak sah untuk melaksanakan seluruh perbuatan atau pekerjaannya umat Islam. Mau sholat ya syahadat dulu, mau puasa ya syahadat dulu, mau haji ya syahadat dulu, mau kawin sama orang Islam ya syahadat dulu, mau sunat syahadat dulu. Jangan, oh ini mah kalau mau masuk Islam sunat dulu. Mana ada sunat dulu, gimana? Masuk Islam dulu baru sunat. Oh, kalau mau syahadat harus wudhu dulu. Nggak usah wudhu, kopet nggak apa-apa. Habis bangun tidur nggak apa-apa kok pakai wudhu dulu, kelamaan. Wudhu itu perbuatannya orang Islam, maka masuk Islam dulu baru ada perintah wudhu, ada perintah sunat, ada perintah yang lain-lainnya. Lu jangan terus orang mau masuk Islam sunat doang, kelamaan. Terus kalau ada orang mau masuk Islam
diajak berpikir yang singkat, bukan diajak berpikir sampai berhari-hari, bukan. Kalau ada orang masuk Islam, jangan, lu pernah kenal sifat 20 enggak? Lu kenal sifat-sifat Allah enggak? Enggak. Oh, enggak sah syahadat lu mikir dulu, kenal dulu sifat 20. Enggak boleh begitu. Kenapa? Kenal sifat 20 itu kewajibannya orang Islam. Jadi setelah masuk Islam baru wajib tahu sifat 20. Lah sebelumnya gimana? Sebelumnya masuk Islam cukup diajak berpikir yang singkat, bahwa dia mengakui kalau alam ini dibikin, dirinya dibikin, seluruhnya dibikin, dan dia mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, yang bikin langit bumi itu adalah Allah. Udah ringkas begitu aja, nggak usah diojok apa dalilnya kalam, apa dalilnya ilmu, ya nggak kelar-kelar. Jadi orang yang mau masuk Islam, percepat dia untuk masuk Islam. Kenapa? Kalau dia mati dalam keadaan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu loh. Jadi ajak naldor itu bisa secara ringkas. Artinya kita ajak berpikir bahwa dia betul-betul mengakui kalau Allah sebagai Tuhan, dan dia menolak yang lainnya itu disebut sebagai Tuhan. Kalau yang lain selain Allah bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hukum yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bagi orang yang mau masuk agama Islam, baik itu orang kafir ataupun orang musyrik. Bedanya apa kafir sama musyrik? Ada kafirin, ada musyrikin. Bedanya apa? Hah? Kafir itu tidak menyembah Allah, itu kafir. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan, itu orang kafir. Itu orang yang nggak mengakui ketuhanannya Allah, dia tidak menyembah Allah, maka hukumnya dia kafir. Kalau musyrik, menyembah selain Allah, gitu. Beda nih. Jadi kalau orang kafir itu belum tentu menyembah selain Allah, gitu. Jadi orang yang nggak mau nyembah Allah namanya orang kafir, tapi dia nggak nyembah selain Allah, biasanya disebut ateis, atau orang nggak punya agama. Di antaranya hamba-hamba yang kafir siapa? Manusia dan jin. Jin itu ada jin kafir, ada jin Islam, tapi nggak ada jin musyrik, nggak ada. Nggak ada jin menyembah selain Allah, nggak ada. Jin nyembah pohon, jin nyembah batu, jin nyembah patung, nggak ada. Yang ada jin itu hanya nyembah Allah atau tidak menyembah Allah, gitu. Nah, kalau manusia ada yang kafir, ada yang musyrik. Siapa yang musyrik? Yang menyembah selain Allah, berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu, mau dengan patung kayak, mau dengan matahari, mau dengan apa saja yang dianggap Tuhan selainnya Allah, berarti dia mensekutukan Allah. Terus hukum yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bagi orang
Islam asli. Artinya seseorang yang keturunan orang Islam. Berarti sejak lahir dia sudah jadi orang Islam, lahir dari keluarga Muslim. Maka dia sudah terbiasa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kapan ngucapinnya? Ada azan, ya dia dengar. Sholat, ya dia baca. Ini berulang-ulang nih. Syahadat sudah diucapkan berulang-ulang bagi dia sejak kecil. Terus hukum mengucapkannya apa? Maka hukum mengucapkannya adalah wajib furu'. Wajib furu' itu wajib yang disebut wajib dalam cabang-cabang agama, bukan pokok agama. Bedanya apa? Furu' itu wajib furu', kalau meninggalkannya nggak disebut kafir, gitu loh. Kalau wajib usul yang meninggalkan disebut kafir. Kalau wajib furu' yang meninggalkan hukumnya dosa. Maka orang yang muslim yang udah jadi anaknya orang Islam, hukumnya wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup dengan niat mendatangi perintah yang wajib dari Allah. Saya mau nanya, kamu pernah nggak ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Pernah? Kapan? Kemarin sama-sama di sini. Oh, di sini. Sebelumnya pernah? Lupa. Pas nikah. Kalau bagi madhab Syafi'i memang hukumnya sunnah mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, hukumnya sunnah bagi madhab Syafi'i. Lah kita madhabnya siapa? Syafi'i. Makanya kita nggak pernah dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Lah kitab ini pengarangnya itu adalah madhab Maliki. Maka dalam madhab Imam Malik wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup. Walaupun itu anaknya orang Islam, harus sekali mengucapkan. Jadi kalau dia sudah balik, panggil sini nak. Kamu udah balik, nah sekarang ucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Dituntun sama bapaknya tuh. Itu menjadi hukum wajib bagi madhab Imam Malik. Nah ini kitabnya madhab Maliki, kok kita madhab Syafi'i baca, Bib? Emangnya boleh? Di dalam akidah itu hanya ada 1 madhab, nggak ada 2-3 madhab, nggak ada. Dalam akidah semua madhabnya ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mau Imam Malik kayak, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya menggunakan madhab yang satu, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun yang lain urusan ibadah, urusan fikih, memang boleh memilih salah satu dari 4 madhab. Boleh milih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kamu boleh milih salah satunya. Tapi kalau akidah
semua madhab yang 4 itu akidahnya satu. Jadi kamu boleh baca tauhidnya Imam Malik, boleh baca tauhidnya Imam Syafi'i, boleh baca tauhidnya Imam Ahmad bin Hambal, boleh baca. Kenapa? Karena semua itu ahlus sunnah wal jamaah, dan dalam akidah mereka satu madhab, nggak ada perbedaan di dalam masalah keimanan. Beda dalam masalah furu', masalah aturan ibadah. Maka boleh yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Yang satu syahadatnya lurus, yang satu boleh. Yang satu sholatnya sedekap, yang satu lurus, boleh. Kamu nggak boleh mengatakan, oh yang paling benar madhab Syafi'i, nggak bisa. Karena semuanya produk dari madhab. Selama itu masih dari madhab. Kalau ditanya pakai kunut siapa nggak pakai kunut, yang benar mana? Benar semua. Karena yang pakai kunut Imam Syafi'i ya punya alasan, Imam Ahmad bin Hambal yang nggak pakai kunut juga punya alasan. Jadi nggak bisa, oh Syafi'i yang benar, oh nggak ada. Selama produknya masih produk madhab, maka kamu nggak bisa mengatakan yang benar salah satunya. Madhab yang 4 ini semuanya diakui benarnya. Tahiyatnya gini-gini bener nggak Bib? Ikut madhab siapa? Oh Imam Ahmad, bener. Asal ikut madhab, bener gitu loh. Jangan, oh nggak bener nih. Yang nggak bener itu yang nggak sholat subuh, itu nggak bener. Kalau ente masih sholat subuh mau pakai kunut ya bener, nggak pakai kunut bener. Yang nggak bener siapa? Yang nggak sholat subuh gitu. Jadi jangan ribut masalah furu', perbedaan tata cara ibadah. Yang nggak boleh ada perbedaan adalah masalah iman. Kenapa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iman kepada Allah itu sama. Nggak ada iman yang beda, nggak ada. Kalau cara sholat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad beda-beda. Ada yang pakai ruku, ada yang nggak pakai ruku, ada yang pakai iktidal, ada yang nggak pakai iktidal, macam-macam cara sholatnya. Tapi kalau imannya sama, bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, Allah itu kudrat, iradat, ilmu, itu sama, nggak ada beda, nggak ada. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat nanti, iman kepada Allah satu macam. Nggak ada iman dua. Oh imannya Nabi Adam beda sama Nabi Musa. Oh, imannya beda bagaimana? Emang Allahnya beda? Apa Allah memperkenalkan dirinya ke Nabi Adam dan ke Nabi Musa beda gitu? Sama. Maka dikatakan awwalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi semuanya itu ngomong la ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Semua nabi begitu. Ya, jadi masalah akidah nggak boleh ada perbedaan. Beda masalah furu', beda masalah amaliyah, maka ini boleh ada perbedaan. Seperti halnya ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup itu hukumnya wajib bagi Imam Malik, tapi sunnah bagi Imam Syafi'i. Seperti halnya Imam Syafi'i kalau mengusap kepala itu cukup, kena rambut satu udah cukup. Imam Malik semuanya, kata Imam Malik semuanya itu wajib. Kata Imam Syafi'i semuanya itu
sunnah, wajibnya cuman satu. Tapi Imam Syafi'i walaupun mengatakan mengusap rambut itu cukup satu, Imam Syafi'i selalu membasuh semuanya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengikuti sunnah. Bagi apa yang diajarkan Imam Malik tetap dilaksanakan walaupun hukumnya sunnah. Kan di sini Imam Malik mengajarkan bagaimana caranya mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup. Jadi apabila ada seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa niat mendatangi perintah Allah yang wajib, maka dianggap belum menjalankan perintah ini. Kalau asal syahadat doang, dengar azan syahadat, sholat syahadat, kata Imam Malik, oh kamu belum melaksanakan perintah ini. Kenapa? Perintah ini dilaksanakan dengan niat mendatangi kewajiban dari Allah. Kalau nggak ada niat wajibnya ya nggak dianggap belum melaksanakan perintah. Terus apabila kok dia mati belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dianggap dia berdosa. Ini mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i hukumnya tidak berdosa karena sunnah. Adapun masalah imannya itu sah atau tidak sah, diterima enggak nanti di akhirat oleh Allah atau tertolak, maka itu adalah bifadlillah wa birahmatillah. Jadi kita wajib bersandar kepada Allah yang berharap bahwa iman kita diterima oleh Allah, diberikan rahmat Allah. Ini semuanya karunia Allah. Allah yang meletakkan keimanan di hati kita, dan kita berharap keimanan itu menjadi keimanan yang diterima oleh Allah nanti di akhirat. Jangan sampai sudah kita iman, nggak taunya imannya salah. Yang diimani nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, para aulia, para nabi. Jadi wajib kita belajar tentang keimanan sesuai dengan tuntunan madhab. Makanya madhab cuma satu nih. Berharap apa yang diajarkan oleh seluruhnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi para guru mengajarkan kepada muridnya cara mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai niat mendatangi perintah Allah yang wajib. Jadi Imam Syafi'i walaupun menganggap ini sunnah, tapi beliau melaksanakannya. Nah, sunnah itu juga perintah Allah. Sunnah itu juga diberi pahala oleh Allah. Apalagi ini madhabnya gurunya sendiri. Walaupun bagi dia sunnah, tetap dia melaksanakannya. Bagaimana niatnya? Maka dituntun di sini kita baca niatnya bareng-bareng. Nawaitu an aqra'a kalimatai asyhadati fi umri marratan wahidan fardhan lillahi ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya niat mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur hidup sekali, wajib karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang diajarkan sama Imam Malik, begitu caranya. Terus selain syahadat, kata Imam Malik, begitu juga membaca Al-Fatihah. Kata Imam Malik, Al-Fatihah juga kamu harus baca sekali seumur hidup dengan niat mendatangi perintah Allah. Bukan cuma baca apa? Syahadat aja. Begitu pula sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus dibaca sekali seumur hidup dengan niat mendatangi perintah Allah yang wajib. Kalau saya baca biasa Fatihah gimana? Ya dikasih pahala. Kamu baca Al-Quran kan, tapi nggak dianggap menggugurkan kewajiban. Saya baca sholawat di dalam sholat, ya dikasih pahala, tapi belum menggugurkan kewajiban bagi pendapat Imam Malik. Jadi harus disertai niat mendatangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahamilah oleh kalian tentang hal ini, dan ini diambil dari kitab Syarah Sughra, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang ada di pinggirnya kitab Ad-Dasuki. Ini kitab yang kita baca ini adalah terjemahan dari kitab As-Sanusi yang diringkas oleh guru-guru kita hingga bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus catatan penting, ketika kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa sungguhnya mu'taqad mu'taqad itu apa? Akidah. Akidah itu apa? Mu'taqad. Mu'taqad apa? Akidah. Kalau bolak-balik dong, kapan kelarnya? Apa mu'taqad? Hah? Akidah itu apa? Kalau dulu guru kita jelasin akidah itu ini, Kiai. Kain ujungnya kita ikat. Jadinya apa ini? Hah? Jadinya apa? Bundelan. Ujung kain diikat jadinya apa? Untuk apa? Pegangan. Kalau ada bundelannya bisa kalau enggak, nah, jadi akidah itu bundelan namanya. Untuk apa fungsinya? Untuk pegangan. Kalau kamu kok nggak ngerti akidah, berarti kamu dalam beragama nggak punya pegangan. Pegangan tentang sifat-sifat Allah dan pegangan tentang sifat-sifat para Rasul, sehingga kamu nggak mencela-mencela dalam mengimani Allah. Terus sebenarnya Allah di atas, dan Allah turun ke bawah. Allah di mana? Di atas apa nggak di atas apa di bawah? Oh nggak jelas, kamu nggak punya pegangan ya begitu, nggak jelas.
Tapi orang punya pegangan Allah nggak butuh tempat, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri. Itu mestinya. Nabi sifatnya begini. Orang yang cerita Nabi itu begini, kita tolak. Kenapa? Saya sudah punya pedoman, pegangan tentang sifat-sifat para Nabi. Jadi kita sudah mengetahui semua mu'taqad atau pegangan atau pedoman di dalam mengimani Allah dan dalam mengimani para Rasul. Dan mu'taqad atau pedoman ini penting. Jangan sampai kita nggak ngerti pedoman ini. Anak-anak kita seringkali begitu tuh. Kalau ada orang dari Jawa mau ke Jakarta, kata bapaknya, kata kiainya, lu kalau mau ke Jakarta harus punya pegangan dulu lo. Ya. Terus ke rumahnya, Kiai, Pak Kiai, saya mau ke Jakarta minta pegangan. Dikasihnya apa? Jimat. Dikasihnya wefik, afak, ada jaket pakai alibakta, ada bundelan pakai alibakta. Itu kalau kamu buka mungkin isinya paling jenggot kiainya disimpan di situ. Jenggotnya Pak Kiai disimpan, pegang. Kamu yang megang percaya, selamat saya pegang ini, selamat ya Allah. Pegangan itu mestinya yang bisa menyelamatkan kamu di dunia sampai di akhirat, gitu dong. Pegangan itu yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka yang selama-lamanya. Itu baru pegangan yang kuat. Ada nggak jimat yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka yang selama-lamanya? Coba saya bikin dah satu dah. Gua pesen satu, gua mau bawa nih, kalau mati gua bawa gitu loh, biar gua terbebas dari neraka yang ada. Nah, hanya ini jimatnya nih. Ini pegangannya, ini pedomannya. Kalau kamu kok paham ini, paham ma'rifatullah, sampai kamu kenal kepada sifat-sifat Allah, sifat para Rasul, maka kamu dijamin selamat dari api neraka yang selama. Makanya ada perintah Allah dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kamu, anak kamu, istri kamu dari api neraka. Gimana jaganya? Ya ini kasih akidah. Kalau kamu kasih ini, kamu jaga dari neraka yang selama-lamanya. Kalau kamu kasih ilmu fikih, kamu awasi, kamu kekang, kamu atur dia untuk beribadah, kamu selamatkan dari neraka yang tidak kekal. Jadi neraka ada dua, neraka yang kekal dan neraka yang tidak kekal. Yang kekal untuk siapa? Untuk orang kafir, musyrik, itu masuknya neraka yang kekal. Kalau yang nggak kekal, untuk orang-orang beriman yang berbuat dosa, mencuri, berbohong, zina, minum arak sampai mati nggak taubat, maka dia ada kemungkinan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah tahu nih mu'taqad atau pedoman, pegangan tentang hak-haknya Allah dan haknya para Rasul. Maka disebut ini adalah aqidatul Islam, dasar-dasar agama Islam. Maka semua akidah itu terkumpul, termuat di dalam dua kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semuanya yang 64 itu termuat di dalam kalimat tersebut. Maka sesungguhnya kita sebagai orang mukallaf wajib, hukumnya fardu ain, untuk mengetahui semua akidah di atas.
Wajib tahu tuh tentang seluruh akidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan berkaitan tentang sifat-sifat para rasul. Nah, kalau saya tinggalkan gimana? Kata sebagian ulama, khususnya Imam As-Sanusi nih yang kita pegangi, kata beliau, siapa yang nggak ngerti tentang dua kalimat syahadat, maka dia adalah hukumnya kafir. Makanya kata ulama, orang yang iman tentang Allah, imannya nggak berpikir, imannya nggak pakai ilmu, syahadatnya nggak pakai ilmu, maka imannya diperselisihkan. Kok diperselisihkan? Kata sebagian ulama sah, kata sebagian nggak sah. Ada ulama yang beda pendapat tuh. Ada yang mengatakan, oh kalau urusan iman harus disertai dalil, harus berpikir, harus nadzor sahih, baru imannya sah dunia sampai akhirat. Nah kalau imannya taklid, imannya ikutan, pendapatnya gurunya diikuti, pendapat kiainya diikuti, tapi dia nggak pernah tahu kebenarannya, nggak pernah tahu dalilnya, nggak pernah nadzor sahih, maka imannya diperselisihkan. Kata sebagian sah, kata sebagian nggak sah. Kayak di Cianjur, orang-orang Cianjurnya pada cerita di sana sekarang banyak gereja-gereja berdiri. Banyak orang-orang Islam yang tiap-tiap hari itu masuk Kristen, masuk agama lain. Kenapa? Dasarnya imannya taklid. Dasarnya imannya nggak pakai berpikir, imannya nggak pakai dalil, hingga gampang diombang-ambingkan. Coba kamu punya pedoman, punya pegangan, kamu nggak bisa ditarik sono, tarik sini, nggak bisa. Kenapa? Karena kamu punya pegangan yang kuat tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul, hingga kamu nggak mudah ditipu, nggak mudah dijerumuskan, nggak mudah diajak orang walaupun dengan iming-iming Indomie mau. Ya, jadi hukumnya kata Imam Sanusi, memahami akidah itu termasuk wajib usul. Siapa yang paham akidah termasuk beriman, yang nggak paham akidah maka dihukumi kafir nanti di akhirat, bukan di dunia mukmin muslim. Kenapa? Masih mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun di akhirat itu urusan Allah, haknya Allah untuk menyidangnya, untuk menerima imannya atau menolak imannya, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bicara kalau iman kamu pengen disepakati ulama diterima, ya caranya imannya pakai dalil, imannya pakai ilmu, imannya pakai nadzor sahih. Nadzor sahih itu nadzor yang benar, nadzor yang lurus, berpikir yang benar, berpikir yang lurus, maka disebut nadzor sahih. Kalau enggak, iman kita mukhtalif, diperselisihkan. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang mukallaf untuk segera menjadi orang yang ma'rifat pada mu'taqad yang telah disampaikan di atas, sampai paham dan memahami juga dalil-dalilnya sekalian, gitu loh. Wajib kamu tahu sifat-sifat Allah satu per satu, wujud kamu tahu, qidam kamu tahu, baqo kamu tahu, gitu loh. Mukhalafah kamu tahu, dan tahu pula dalilnya. Apa sih dalilnya kalau Allah itu wajib ada?
Apa sih dalilnya kalau Allah itu wajib kidam? Apa sih dalilnya kalau Allah wajib kudrat, wajib esa? Gak cuman saya pokoknya iman dah Allah itu ada. Buktinya apa? Gak tahu. Ini yang ngomong dalilnya Allah ada itu gak tahu, hukumnya sama kayak orang kafir. Kan bahaya. Tapi kalau ada orang ditanya, kamu tahu nggak Allah? Tahu. Buktinya apa? Ini langit bumi, berarti punya dalil. Berarti sudah berpikir, punya bukti gitu. Kalau kamu tahu nggak bukti adanya Allah? Tahu. Wah, parah ini udah. Ini yang bahaya ya. Pasti panjang banget. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang mukallaf untuk segera menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Maka dikatakan apa? Pertama yang diwajibkan kepada orang Islam adalah apa? Mengenal Allah dan mengenal para rasul. Jadi orang Islam itu yang pertama diwajibkan apa? Beresin syahadatnya, bukan langsung ngurusin sholatnya. Lah kadang kita enggak, yang diurusin dulu apa? Sholatnya, syahadatnya gampang belakangan. Makanya kamu enggak pernah ngaji tentang dua kalimat syahadat. Kenapa? Dianggap sepele, hal kecil, apalagi ya. Maka ini adalah tuntunannya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah.
وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi kewajiban orang-orang Islam, kewajiban setiap mukallaf ini menurut pendapatnya Imam As-Sanusi itu wajib usul untuk mengetahui dua kalimat syahadat. Nah, bagi pendapatnya jumhur bagaimana? Bagi pendapatnya jumhur ulama, jumhur itu sebagian besarnya ulama mereka berpendapat boleh taklid, tapi harus taklid sahih. Taklid sahih itu ikut pada pendapatnya orang lain yang dia tahu bahwa orang yang berpendapat itu punya dalil. Saya ikut sama guru saya atau Pak Ustadz, dan Ustadz ini tidak ikut lagi pada pendapatnya orang lain. Jadi kamu boleh taklid, boleh ikut pendapat orang lain, tapi orang yang kamu ikuti nggak boleh ikut pendapat orang lain lagi, harus dia berdiri sendiri baru boleh kamu ikuti. Lah kalau saya ikut pendapat kamu, kamu ikut pendapatnya orang lain ikut pendapatnya ini, nggak tahu yang benar mana kalau begitu. Nanti akan statusnya sama kayak orang-orang di luar agama Islam, yang mana mereka mengikuti pendapat bapaknya, pendetanya, gurunya, tapi nggak pernah tahu ini benar atau enggak. Jadi taklid sahih itu ikut pendapatnya orang lain, tapi tahu orang yang kita ikuti pendapatnya itu adalah orang yang punya dalil, bukan ikut lagi gitu loh, hingga kita bisa berubah dari taklid menjadi punya dalil dengan diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi kalau saya pertamanya taklid gimana Bib? Nggak apa-apa. Tapi saya mati lagi dalam keadaan taklid, nggak apa-apa, asal taklidnya sama orang yang tidak taklid. Ini pendapatnya jumhur ulama. Boleh taklid, tapi ada syaratnya. Kamu boleh taklid sama orang yang tidak taklid lagi. Walaupun disepakati sama jumhur ulama, karena ada dua pendapat. Satu mengatakan boleh taklid, satu mengatakan enggak boleh taklid, berarti iman kita diperselisihkan gitu loh. Iman yang diperselisihkan itu imannya penuh resiko, berarti begitu. Imannya mengkhawatirkan, karena bisa saja sah, bisa juga enggak sah. Orang yang akalnya sehat, keinginan selamatnya kuat, maka dia nggak akan mau menggantungkan imannya pada keselamatannya pada orang lain. Dia pingin tahu jelas saya ini selamat atau enggak, iman saya sah atau enggak. Itu begitu. Kalau orang punya keinginan, punya cita-cita untuk selamat dunia sampai akhirat. Beda sama orang yang masa bodoh lah. Yang penting saya beragama lah, mau selamat mau enggak terserah yang di sono. Lah ini yang begini ini yang kadang sembarangan dalam iman kepada
Allah menggampangkan hingga nanti menyesal, kenapa dulu kak saya nggak begini, kenapa dulu saya nggak begini, kenapa. Itu penyesalan yang sudah nggak terpakai. Makanya dari awal ulama-ulama kita senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana upayanya untuk senantiasa mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Dari kecil udah suruh ngapalin tuh wujud, tidak, bako. Biar apa? Biar punya pedoman tentang Allah. Jadi upayanya ulama kita sudah sangat bagus. Cuma sekarang udah mulai habis. Di musola udah nggak ada yang bacain, di masjid-masjid nggak ada, di majelis taklim udah berkurang, diganti sama yang lain. Padahal itu pedoman orang Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada pada pedoman ini dari hidup kita sampai hari kematian kita, dan kita berharap bisa selamat di dunia sampai nanti di akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa anna asrafna la ashrafna fatub 'alaina tauba tawsil kulli hauba aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.